Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis Praus Capital. Pemirsa, IHSG ditutup menguat ke level 6.600. Untuk membahas bagaimana peluang IHSG, kita telah bersama dengan Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital. Pak Alfred, selamat sore. Halo, selamat sore, Patricia. Baik, Pak Alfred, kita lihat pergerakan indeks sepanjang hari nampaknya mengikuti bursa Amerika dan juga bursa Eropa ya, bergerak di teritori positif, kemudian ditutup di level 6.602. Tadi bergerak di angka 6.500 sebelum ditutup begitu. Nah, ini bagaimana analisis secara teknikal dan juga fundamental terkait dengan kinerja indeks kita pada hari ini? Iya, memang benar sekali ya. Kalau kita lihat pengaruh bursa regional Asia dan penutupan bursa Amerika kemarin menjadi faktor yang cukup dominan tadi mendorong penguatan IHSG kita sampai di sesi kedua atau di penutupan ini bisa menguat cukup signifikan. Yang kedua dari sisi nilai transaksi juga kita lihat cukup baik ya hari ini mendekati 14 triliun dan yang menjadi catatan besar hari ini adalah asing relatif cukup bagus dengan catatan net buy-nya. Kita tahu dalam beberapa hari terakhir asing banyak mulai membukukan net sell dan hari ini mencatatkan net buy meskipun tidak besar, tapi kita melihat ini menjadi indikasi yang kalau kita lihat bisa mendorong optimisme untuk investor domestik kita ya. Jadi overall memang karena faktor sentimen luar dan itu yang membuat kenapa IHSG kita bisa ditutup pada level 6.600. Pak Alfred, sebenarnya kalau kita berbicara soal selera risiko investor saat ini sudah seperti apa sih seleranya? Karena dengan berbagai macam tadi ya sentimen ada Omicron, kemudian juga masih terkait dengan percepatan tapering dari The Fed dan juga sentimen-sentimen lainnya seperti mungkin cadangan devisa kita. Ini seperti apa sih sebetulnya selera risiko investor sejauh ini? Ya, kalau untuk jangka pendek ya tadi kekhawatiran terhadap varian baru COVID ya seperti Omicron bisa kita katakan sudah mulai mereda dan ini juga semakin dikuatkan dengan tadi kondisi di bursa regional dan juga bursa global, apalagi kita tahu bahwa untuk varian baru memang banyak di negara-negara luar ya, sehingga kalau kita lihat dengan penurunan ketegangan yang diperlihatkan oleh perbaikan dari kondisi indeksnya, indeks global dan juga regional ini yang semakin mendorong juga optimisme untuk di pasar saham domestik. Sementara kalau kita lihat terkait dengan isu tadi bicara masalah tapering ya kita memang melihat masih terus berjalan. Hal ini kita lihat dari rupiah kita yang masih cukup kuat ya, bermain di level 14.300, 14.400 dan kemungkinan juga masih akan terus terdepresiasi kalau melihat tadi bahwa di 2022 akan terjadi proses untuk tapering dan juga kita juga memprediksi bahwa 2002 akan mulai adanya kenaikan untuk suku bunga. Jadi kita melihat bahwa untuk short term-nya relatif nggak ada isu-isu besar lagi ya, apalagi setelah China juga mulai melonggarkan likuiditasnya dengan tadi menurunkan giro wajib minimumnya. Jadi overall untuk short term relatif cukup bagus. Sementara mungkin yang menengah atau jangka menengah untuk tahun depan yang kemungkinan pasar akan banyak mengantisipasi tadi adanya potensi bagaimana ketika nanti suku bunga The Fed mau tidak mau dari sisi suku bunga kita domestik juga akan mengalami kenaikan dan mungkin seperti itu kita lihat, sehingga kalau kita lihat sampai di Desember kita masih optimis bahwa IHSG kemungkinan masih akan bisa kembali mencatatkan all-time high-nya yang sudah terjadi di bulan November lalu. Pak, tapi ada peluang tidak sih kalau mungkin indeks harga saham gabungan, indeks kita kemudian bisa kembali mencetak rekor di penguatan paling tidak 6.800 sampai dengan akhir 2021 ini. Apa sentimen yang paling kita butuhkan nih, sentimen positif untuk kemudian mendorong pergerakan indeks menuju ke arah positif sampai dengan akhir tahun ini? Ya, kalau melihat tadi acuan 6.800 kan artinya penguatannya kurang lebih 3%-an ya, dan kita masih cukup
make sense, apalagi melihat tadi bahwa untuk sentimen jangka pendeknya seperti yang kita takutkan kemarin untuk varian baru Omicron sekarang sudah mulai mereda. Dan kalau kita lihat memang apa yang bisa menjadi katalisnya, yang pertama kita lihat ya tadi momentum window dressing. Kita masih melihat bahwa banyak saham-saham first liner atau saham-saham blue chip kita yang masih mencatatkan year to date return negatif. Artinya ini mempunyai potensi untuk mengalami yang namanya window dressing kalau kita melihat substansinya bagaimana upaya untuk memperbaiki kinerja market dengan memperbaiki kinerja sahamnya, dan ini memang banyak akan terarah kepada saham-saham blue chip. Yang kedua tadi dari sisi harga komoditi, kita melihat harga komoditi bisa kemungkinan Desember juga masih akan cukup solid, dan ini tentu akan membantu tadi emiten-emiten berbasis komoditi untuk bisa juga mengalami penguatan. Jadi overall kalau kita lihat dengan katalis-katalis tersebut, kondisi tadi makro kita juga yang masih cukup baik ya, cadangan devisa baru dirilis dan ternyata masih cukup solid, inflasi kemarin juga baru dirilis juga hasilnya juga cukup baik. Jadi dengan kondisi ini kita melihat tadi bahwa kalau bicara masalah upside, potensi upside 3% tadi untuk menyentuh level psikologis di 6.800 memang sangat memungkinkan sekali. Oke, baik. Pak Alfred, kemudian sejumlah emiten akan berencana untuk melakukan rights issue. Ini bagaimana kemudian ini mempengaruhi selera investor, kemudian juga mempengaruhi pergerakan indeks kita? Ya, memang kalau kita lihat memang tahun ini bisa dibilang menjadi puncak untuk right issue ya. Kita bisa melihat angka pencapaian right issue emiten-emiten kita tahun ini menjadi terbesar sepanjang sejarah. Kalau kita lihat sudah berada di atas 154 triliun, dan latar belakangnya tentu emiten-emiten yang melakukan right issue melihat dari kondisi pasar yang juga cukup kondusif. Bagaimana kalau kita lihat likuiditas kita semakin bagus, nilai transaksi kita juga bisa dibilang semakin tumbuh cukup bagus, dan tidak lepas juga dari masuknya investor retail yang cukup banyak di 1-2 tahun terakhir. Jadi kalau kondisi penyerapan kalau kita lihat sepertinya nggak ada isu yang besar ya, karena tadi sampai hari ini asing masih mencatatkan flow-nya di pasar saham kita, ditambah lagi tadi dengan domestik tentu tidak ada isu bicara masalah penyerapan. Tinggal memang bagaimana selektif investor yang kita melihat bahwa investor masih tetap sangat berselera terhadap emiten like issue yang memang punya story yang cukup bagus ke depan, seperti misalnya right issue yang dilatar belakangi untuk ekspansi, right issue yang dilatar belakangi dengan akuisisi. Hal yang seperti ini yang menurut kita memang masih punya daya serap yang juga cukup besar dari pasar terhadap tadi right issue dari emiten-emiten di tahun ini. Kalau indeks harga saham gabungan kemudian masih dipandang positif, Pak Alfred, bagaimana dengan prospek untuk saham-saham komoditas misalnya komoditas tambang dan juga industri kimia dasar, melihat posisi rupiah, pergerakan rupiah dan juga sejumlah sentimen terkait dengan harga komoditas? Ya, kalau kita lihat kondisi komoditi kita memang cukup yakin bahwa dari sisi level saat ini kita katakan solid dalam artian bahwa levelnya jauh lebih tinggi dibandingkan level tahun sebelumnya, sehingga kalau bicara masalah nanti acuan terhadap performa emiten-emiten berbasis komoditi tentu akan mengalami kenaikan, apalagi tadi untuk emiten-emiten berbasis komoditi yang mampu juga mendorong adanya peningkatan volume penjualan, sehingga nggak hanya dari sisi kenaikan trade selling price, juga mereka akan mengalami juga yang namanya kenaikan dari volume penjualan, sehingga dua kontribusi itu akan bisa menjadi sumber pertumbuhan bagi emiten berbasis komoditi. Yang kedua, bahwa emiten berbasis komoditi juga dikenal oleh investor adalah emiten-emiten yang cukup rajin membagikan dividen. Dan kalau kita lihat musim dividen akan terjadi di akhir kuartal pertama atau di sekitar April dan Mei, dan dengan pencapaian bottom line yang juga cukup bagus sampai di 2021, maka peluang untuk dividen yang diberikan semakin besar juga akan jadi cukup besar juga, sehingga yieldnya juga akan menjadi lebih menarik lagi. Jadi kalau kita lihat sampai di kuartal 1, kita lihat sentimen untuk emiten-emiten berbasis komoditi masih cukup solid ya, karena kalau kita lihat bahwa ke depan pertumbuhan ekonomi global masih on the track, dan tentunya akan menjadi katalis yang bagus untuk harga-harga komoditi untuk bisa bertahan pada level harga saat ini. Bahkan beberapa komoditi kita perkirakan juga masih akan terus meningkat, seperti misalnya timah nikel kemungkinan sampai kuartal 1 masih bisa tumbuh untuk harga komoditinya.
Oke, Pak Alfred, terakhir bagaimana rekomendasi Anda untuk saham lapis 2 dan juga lapis 3 dan juga seperti apa nanti pergerakan indeks pada besok hari kalau sepanjang hari ini bergerak di teritori positif? Ya, untuk catatan kami di saham-saham lapis kedua dan lapis ketiga kita masih menjumpai tadi emiten-emiten yang masih punya valuasi cukup murah ya, valuasi yang kita pakai misalnya yang sederhana seperti rasio price earning ratio masih banyak dijumpai yang di bawah 5 kali. Sementara dalam kondisi ekspektasi kita IHSG menuju level all time high-nya tentunya menciptakan gap yang besar terhadap valuasi rata-rata IHSG dengan emiten-emiten di lapis kedua, lapis ketiga yang kita katakan tadi masih cukup murah. Sehingga ini menurut kita yang perlu dicermati juga oleh investor bahwa pada saat IHSG menyentuh level tertinggi, saham-saham kapitalisasi yang second liner dan third liner yang punya valuasi murah ini juga bisa kita katakan punya potensi yang paling besar dari sisi probabilitas untuk bisa menyesuaikan dengan IHSG tadi. Jadi ini yang kita bisa lihat untuk saham-saham di lapis kedua dan juga lapis ketiga. Baik, Alfred Nanggolan, Kepala Riset Praus Capital. Terima kasih Pak Alfred sudah bergabung bersama kami dan memberikan analisisnya terkait dengan perdagangan indeks hari ini.